kembali lagi bersama Garuda Space Flash Update. Hari ini ada momen hingga analisa laga 16 besar Asian Games Garuda Muda kontra Uzbekistan U24. Sintayong kedatangan talenta baru Indonesia. Simak informasi selengkapnya sebagai berikut. Kita awali kabar hari ini dari hasil laga Timnas U24 Indonesia di 16 besar Asian Games 2022 hingga momen yang terjadi kontra Uzbekistan. Sementara Indra Syafri harus mendapatkan pelajaran berharga usai Asian Games 2022. Timnas U24 Indonesia harus mengubur mimpinya untuk mencetak sejarah dengan lolos ke babak 8 besar Asian Games 2022. Kekalahan Garuda Muda atas Uzbekistan membuat skuad Hasan Indra Syafri menyamai torehan Luis Milla di edisi sebelumnya. Rizky Ridho dan kawan-kawan sejatinya tampil solid selama 90 menit. Sayang, kelegahan yang terjadi di awal dan akhir babak extra time harus membuat Garuda Muda mengakui kekalahan dengan skor 2-0. Skema permainan tidak berubah ketika Garuda Muda harus tersingkir di babak 16 besar Asian Games. Meski kedatangan Ramadan Sananta, Indra Syafri masih gagal memaksimalkan pemain. Praktis hanya long ball serta crossing yang kurang akurat terjadi di laga kontra Uzbekistan. Hal tersebut persis yang terjadi kala berjuang di babak penyisian grup. Di lain sisi, Uzbekistan sendiri tampil ngotot sejak menit awal pertandingan. Bahkan permainan keras pun kerap terjadi lantaran kesulitan membobol gawang Hernando Ari. Meski begitu, Timnas U24 Indonesia sendiri tidak memiliki efektivitas serta kreativitas. Alhasil Garuda Muda harus kembali gagal mencetak gol. Ramadan Sananta sendiri sempat mencetak gol melalui sundulan, namun gol tersebut dianulir lantaran offside. Momen menarik terjadi ketika wasit meniup peluit panjang tanda berakhirnya pertandingan. Tampak seluruh punggawa Uzbekistan serta staf pelatih memberikan respeknya kepada Timnas U24 Indonesia yang tersingkir dari Asian Games 2022. Tersingkirnya Indonesia telah menyusul dua wakil ASEAN lain yakni Thailand dan Myanmar yang juga harus angkat koper di babak 16 besar. Kita masuk ke kabar pemain abroad. Ada Jordi Amat yang sukses membawa JDT meraih gelar Liga Super Malaysia 2023. Sementara Elkan Bagot bereaksi usai permalukan salah satu kontestan Liga Inggris. Pemain keturunan Timnas Indonesia Jordi Amat baru saja membawa klubnya yakni Johor Darul Taksim menjadi juara Liga Super Malaysia 2023. Kepastian itu didapatkan JDT usai menang 4-0 atas PDRM pada pekan ke-22 Liga Super Malaysia 2023 yang berlangsung di Sultan Ibrahim Johor, Malaysia. Meski tak bermain di laga kontra PDRM, Jordi Amat telah memainkan 20 pertandingan bersama JDT musim ini. JDT mencatatkan 21 kemenangan, 1 kali imbang dan belum terkalahkan. Bahkan JDT memasukkan 86 gol dan kemasukan 7 gol sampai 22 pertandingan. JDT sejatinya masih memiliki 4 pertandingan sisa. Namun jumlah poin saat ini yakni 64 angka sudah cukup bagi JDT mengunci gelar juara. Wonderkid andalan Sintayong Marcelino Ferdinand baru saja mendapatkan mobil baru karena menjadi bagian dari klubnya asal Belgia KMS Cadense. Hal itu tak terlepas dari kerjasama KMS Cadense dengan MHC Mobility. Melalui unggahan Instagram resmi klub, semua pemain berhak memperoleh mobil baru termasuk Marcelino Ferdinand. Dalam sebuah video yang diunggah, KMS Cadense terlihat bahwa Marcelino Ferdinand sudah mengendari mobil yang dipilih. Ex-pemain Persebaya Surabaya itu tampak senang dengan mobil barunya itu. Diketahui Marcelino Ferdinand sendiri tengah menjalani pemulihan usai mengalami cedera hamstring. Bek Timnas Indonesia Elkan Bagot girang usai membantu Ipswich Town menyingkirkan Wolverhampton Wanderers alias Wolves dalam putaran ketiga Piala Liga Inggris 2023-2024. Melalui Instagram pribadinya, Elkan mengunggah hasil akhir laga Ipswich Town versus Wolves di Instagram Stories. Tidak sampai di situ, Elkan Bagot juga menaruh sebuah emotikan wajah bermatakan bintang. Kemenangan tersebut membuat Ipswich Town melaju ke putaran keempat atau 16 besar Piala Liga Inggris 2023-2024.
Bukan tak mungkin Elkan Bagot banyak mendapat kepercayaan dari sang pelatih usai tampil apik di ajang tersebut. Beralih ke kabar dari PSSI, ada taktik senyap federasi yang diam-diam melanjutkan naturalisasi pemain keturunan. Sementara Erick Thohir pastikan dana segar PSSI digunakan untuk pengembangan timnas semua kelompok umur. Federasi sepak bola tertinggi di Indonesia, PSSI, dipastikan mendapatkan suntikan dana segar senilai 250 miliar rupiah untuk kebutuhan seluruh kelompok timnas Indonesia. Dana itu didapatkan dari para sponsor. Total ada 9 perusahaan yang sepakat menjalin kerjasama dengan PSSI, di antaranya PT Freeport Indonesia, BRI, Indosat Hutchison, Indofood, Astra Financial, dan Sinarmas. PSSI juga menggandeng RCTI sebagai official broadcaster partner dan Mitra Keluarga Group sebagai official medical partner. Selain itu, PSSI juga mendapatkan sokongan dari 5 perusahaan besar, di mana 4 diantaranya adalah badan usaha milik negara untuk program bersama Garuda Muda Mendunia, yakni PLN, Pertamina, BRI, Telkomsel, dan Indika Energy. Erick menjelaskan bahwa dana senilai 250 miliar rupiah itu salah satunya akan digunakan untuk keperluan dan kegiatan seluruh kelompok timnas, mulai dari U16, U19, U23, senior, dan timnas putri. Lelaki yang juga menjabat sebagai Menteri BUMN itu memastikan dana akan dipakai sebaik mungkin. PSSI melanjutkan rencana naturalisasi pemain diaspora untuk timnas Indonesia secara diam-diam. Namun kabar beredar di media sudah ada 2 tambahan pemain yang dikabarkan siap dinaturalisasi. Pemain tersebut yakni Joid Zes yang tiba-tiba telah datang ke Indonesia. Menariknya, meski PSSI tak mengumumkan tambahan pemain naturalisasi baru, tetapi di media sudah ada 2 pemain keturunan yang dikabarkan bersedia membela timnas Indonesia. Keduanya adalah Nathan Joaon dan Rian Flaminio. Untuk Nathan Joaon, Sintayong mengaku masih akan melihat permainannya sebelum memutuskan bakal dinaturalisasi untuk timnas Indonesia ataukah tidak. Lagu resmi timnas Indonesia berjudul Bersama Garuda resmi dilantunkan di acara PSSI Partner Summit 2023 yang bertempat di Hotel JW Marriott Jakarta pada Rabu 27 September 2023. Namun per hari ini lagu tersebut belum resmi dirilis di platform streaming seperti Spotify dan YouTube. Video klip lagu tersebut akan dirilis pada Oktober 2023 mendatang. Rencananya, lagu resmi tersebut akan diputar setiap sebelum timnas Indonesia berbagai kelompok berlaga. Erick Thohir menjelaskan bahwa penunjukan Wika Salim sebagai penyanyi lagu resmi tersebut lantaran aliran musik dangdut yang sudah menjadi budaya Indonesia bisa dikenal dunia internasional. Keberhasilan Via Valen melantunkan lagu resmi Asian Games 2018 dijadikan contoh konkret. Dengan dilantunkannya lagu dangdut di event internasional, Erick berharap semakin banyak publik internasional yang tertarik pada budaya tanah air. Di kabar beruntung ada Sintayong yang mengungkapkan Dusty Pratawarhan hingga insiden memalukan Liga 2 berujung tuntutan. Pemain naturalisasi Ezra Walian menyinggung potensinya kembali membela timnas Indonesia. Secara statistik, Ezra mengakui mengalami peningkatan. Apalagi ia juga merasa dalam kondisi yang bagus sepanjang di Liga 1 musim ini. Pemain jebolan Akademi Ajax Amsterdam itu berharap performanya terus meningkat. Dengan demikian, namanya bisa kembali dilirik masuk timnas Indonesia oleh pelatih Sintayong. Meski demikian, saat ini Ezra masih fokus bersama Persib. Terlebih pemilik nomor punggung 9 ini ingin membawa klubnya finish di 4 besar pada putaran pertama Liga 1 2023-2024. Pertandingan Liga 2 Indonesia kembali menjadi sorotan usai terjadinya kolaps yang dialami pemain veteran Silvio Escobar. Hal itu terjadi di laga Persela Lamongan kontra Persikat Tegal. Dalam pertandingan tersebut, pemain naturalisasi ini mengalami kolaps usai mendapat sikutan dari lawan di menit ke-95 di leher hingga dirinya sempat tak sadarkan diri. Beruntung momen tersebut tak berbuah fatal. Dalam kabar terbaru disebutkan Escobar telah sadar dan disebutkan perlahan mulai membaik menurut berbagai sumber. Solidaritas pun ditunjukkan oleh pemain naturalisasi Herman Sumafo dengan menuntut permintaan maaf dari Persikat Tegal yang melanggar Silvio Escobar hingga alami kolaps di tengah lapangan. Nama Pratama Arhan kembali hangat diperbincangkan.
Bagaimana tidak, tim K-League One bersama Swan LC dikabarkan tertarik mendatangkannya pada Januari mendatang. Ternyata ini bukan pertama kalinya Arhan dilirik klub Korea Selatan. Sebelumnya ia pernah mendapatkan tawaran tetapi lebih memilih Tokyo Verdy. Hal tersebut diungkapkan oleh Shin Taeyong. Menurut juru taktik asal negeri gingseng tersebut, pemain asal Blora lebih senang dengan tawaran dari klub Jepang tersebut. Sayangnya di Tokyo Verdy Arhan tidak banyak mendapatkan menit bermain. Kini tawaran lain datang dari Swan LC yang besar kemungkinan bakal diambil oleh bek kiri timnas Indonesia tersebut. Sekian flash news kali ini Sobat Garuda, mari terus dukung perjuangan timnas Indonesia. Nantikan flash news edition dari Garuda Sports selanjutnya. Terima kasih dan salam olahraga.